akan didampingi oleh tim kabupaten dalam rangka beraktivitas ya, beraktivitas. Oh ya, pendampingan akreditasi secara umum. Semoga kita semua sehat-sehat walafiat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beliau-beliau di depan. Semoga kita bisa menjadikan puskesmas ini menjadi puskesmas andalan ya. Supaya tidak berlama-lama, mungkin kami serahkan kepada Kabid Jankes untuk ada pembinaan selanjutnya ya, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala Puskesmas Panegam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Panegam, yang saya hormati Kepala Seksi Kesehatan Primer, Kepala Seksi Rujukan, dan teman-teman sekalian staf di pelayanan kesehatan. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih sempat bersama-sama di tempat ini, tentunya dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap beberapa laporan yang masuk di Yankes. Kemudian dirangkaikan dengan kita melakukan pembinaan mutu untuk reakreditasi di puskesmas. Alhamdulillah kita sudah sempat bersama-sama di tempat ini. Insya Allah nanti beberapa hal terkait dengan pelaporan dan bagaimana pembinaan mutu di puskesmas khususnya untuk reakreditasi, karena sejak adanya pandemi itu akreditasi tidak dilaksanakan seperti sebelum ada pandemi. Jadi hanya surveyor itu tidak lagi datang untuk sementara pada saat pandemi ini. Olehnya itu kami dari Yankes tentunya punya tanggung jawab untuk senantiasa melakukan monitoring sekaligus melakukan pembinaan terhadap mutu yang ada, mutu akreditasi itu sendiri di Puskesmas Panegam. Insya Allah nanti mungkin kalau tidak ada halangan hari Jumat, Sabtu kita akan adakan workshop akreditasi Puskesmas, dan insya Allah nanti juga kita workshop ini tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Jadi workshop ini ada perubahan. Jadi ada perubahan materi yang akan disampaikan. Yang tadinya untuk akreditasi yang kemarin itu ada 9 bab, sekarang ada direvisi hanya menjadi 5 bab. Ya, hanya menjadi 5 bab. Dan itu pun juga elemennya sudah turun dari 776 menjadi 499 elemen. Jadi sudah banyak perubahan. Kemudian juga di akreditasi edisi kedua tahun 2019 ini banyak penyederhanaan daripada mulai dari standarnya, kriterianya dan elemennya. Jadi insya Allah nanti tanggal 9-10 hari Jumat dengan Sabtu kita akan mengadakan workshop, dan pematerinya ini ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan yang menugaskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai untuk menjadi narasumber. Jadi langsung dari pusat, dari Kementerian Kesehatan. Kalau saya tidak salah Panegam ikut, ya. Panegam ikut. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti
admin yang diikutkan ini bisa bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik, dan tentunya apa yang diharapkan pada workshop tersebut bisa kita dapatkan, dan insya Allah nanti kita bisa terapkan di puskesmas. Mudah-mudahan di tahun 2022 wabah sudah berlalu. Kalau sudah berlalu berarti surveyor akan datang kembali untuk melakukan survei. Ya, itu tadi saya bilang sekarang itu hanya 5 bab, dan itu hanya hanya dua surveyor. Jadi dia admin dengan UKP, jadi tinggal itu. Tetapi di admin ini bukan UKP hilang, UKM hilang, tetapi bergabung dengan admin. Nanti teman-teman yang ikut pada workshop nanti itu akan kita lihat, kita bisa mempelajari dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disajikan nanti dari Kementerian Kesehatan bisa kita mendapatkan hasilnya dengan baik. Kemudian kedua, pelaporan. Ada beberapa laporan yang seharusnya sudah dimasukkan ke Yankes itu belum dimasukkan. Jadi mohon teman-teman, seperti SP2TP. SP2TP ini memang sangat susah sekali dan sangat sering terlambat masuk di dinas kesehatan. Padahal SP2TP ini adalah suatu bentuk, salah satu untuk mengukur bagaimana kinerja puskesmas di bawah. Ya, kita harapkan sistem informasi kesehatan yang berbasis online itu kayaknya susah untuk diharapkan itu, karena biasa terkadang terhalang dengan berbagai macam masalah, misalnya signal tidak ada, kemudian juga mungkin inputan yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas juga tidak secara kontinu, sehingga salah satu yang kita harapkan untuk bisa menjadi ukuran kita di dinas kesehatan adalah SP2TP. Jadi saya harap SP2TP kita lihat sampai sekarang bagaimana SP2TP nanti sampai ke dokter akan diperlihatkan. Kemudian yang saya mau sampaikan juga yang ketiga, yaitu masalah KBK-nya kita, kapitasi berbasis kinerja ini. Jadi Panaikan itu termasuk salah satu bukan tonji yang terendah, bukan ton yang tinggi, ada di tengah-tengah. Tetapi bagusnya kalau semua KBK-nya puskesmas itu berada di tataran yang normal. Ya, seperti Kampala ini kalau kita lihat ini 192 apalagi per mil. Jadi untuk kunjungan sehatnya, ini kunjungan sehat, biasanya kita bermasalah di kunjungan sehat. Kita ada teman-teman kita itu yang menginput itu kurang sekali menginput. Padahal yang di Posyandu, yang di Pospindu, dan yang lain yang kegiatan kita di luar itu seharusnya diinput masuk di kunjungan sehat sehingga bisa menaikkan KBK kita. Ya, jadi kalau keluar mohon dicatat gitu nomor BPJS-nya. Ya, nomor BPJS-nya kita catat ke Pospindu, ke Posyandu, supaya nanti kembali bisa diinput masuk di aplikasinya Pikir, supaya ini naik. Kasihan ini kalau KBK-nya kita kunjungan sehatnya ini rendah, itu akan mempengaruhi kapitasi yang rendah yang rugi kita. Karena ini kan kalau rendah kapitasi yang menjadi ukurannya ini adalah itu tadi ada 3 sebenarnya, rujukan, kemudian prolanis dan kunjungan sehat ini. Tapi kita biasanya banyak kekurangan ada di kunjungan sehat itu. Poinnya itu yang menjadi seperti yang kita kurang perhatikan.
Karena banyak kegiatan kita yang dilaksanakan di luar gedung itu tidak diinput masuk, sehingga kunjungan sehat kita rendah. Padahal kita melaksanakan itu. Jadi itu kerugian untuk kita, kerugian teman-teman kita yang ada di puskesmas. Kemudian dari evaluasi sampai dengan bulan Mei, BPJS Kesehatan memperlihatkan bahwa di puskesmas di Kabupaten Sinjai boleh dilihat bahwa 54% itu adalah kunjungan sakit. Itu artinya bahwa puskesmas masih belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai preventif promotif. Masih lebih banyak yang berkunjung ke puskesmas yang sakit, sementara yang sehat itu ada sekitar 45%. Jadi ini sebenarnya harus diperhatikan, karena ini terkait semua dengan dana kapitasi. Dana kapitasi kita yang tentunya akan kita terima setiap bulan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa ini diperhatikan semua supaya KBK-nya Puskesmas Panekang di bulan Juli nanti bisa naik dan bisa mencapai sesuai dengan yang kita harapkan. Saya kira itu yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu Kepala Seksi yang menangani langsung pelaporan, kemudian juga yang menangani langsung terkait dengan program, nanti akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut pelaksanaan pelaporan di khususnya di Yankes. Saya kira sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadek, terima kasih atas penjelasan dari Kabid Yankes. Untuk lebih mengefisienkan waktu, makanya kita lebih langsung ke Kepala Seksi untuk menjelaskan tadi apa permasalahan yang ada di puskesmas, supaya teman-teman penanggung jawab program supaya bisa lebih mengetahui apa kerjanya dan apa yang akan dilakukan. Oke, kepada yang pertama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, mungkin ada beberapa dok yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait laporan yang sampai sekarang, untuk laporan rujukan laporan BPJS itu sampai sekarang belum masuk. Tetapi saya lihat di sini absensinya penaikan itu tepat waktu dok. Tapi bulan ini jadi bulan ini belum ada yang masuk. Terus terkait yang kedua itu terkait dengan SIP, mungkin bagaimana SIP-nya Anda yang Dr. Roy? Itu sudah selesai Pak? Enggak, sudah saya PTSP sudah selesai. Jadi mungkin kemarin belum terlapor di Hafiznya ya, toh? Jadi tetap 2, tapi karena nanti harus ini kan tidak berlanjut. Jadi tadi kita sampaikan ke Dr. Roy untuk SIP-nya itu sudah selesai di PTSP. Ya. Masuk itu Dr. Roy. Harusnya kan Dr. Roy, tapi SIP-nya belum selesai, jadi belum masuk. Iya, mempengaruhi itu. Terus saya perlu juga sampaikan dok, terkait dengan dana kapitasi dok. Untuk dana kapitasi yang masuk di laporan saya itu baru sampai Mei, itu pendapatannya untuk Panaikan itu sekitar 3.000
10.808.600. Jadi belanjanya itu 238.338.120. Ini untuk posisi bulan Mei. Jadi belum terlapor yang Juninya, Dok. Nah, ini di pendapatan itu, Dok, harus disisihkan 10% untuk obat. Karena kabupaten itu sangat terbatas sekali untuk pengadaan obat tahun ini. Jadi 10% dari uang tidak masuk. Jadi tadi disampaikan ke bendaharanya, Dok, untuk tidak menggunakan yang 10% ini sampai bulan 6 ini. Jadi kemungkinan sudah ada sekitar 300, kan saya lihat posisi anunya itu rata-rata dia di 50-an, 50 juta per bulan. Jadi ada sekitar sudah 360-an, Dok, ya. Jadi 36 juta yang bisa dia sisihkan untuk obatnya. Terus yang selanjutnya ada surat tabe Pak KTU, ada surat pernyataan yang harus kita buat. Ada saya kirim di info Dinkes itu, surat pernyataan dengan daftar nama-nama pasien yang terkonfirmasi yang dirujuk ke rumah sakit yang ibu bersalin tabe. Kalau bisa besok selesai. Ada contohnya itu saya kirim. Jadi puskesmas dengan tanda tangan kepala puskesmas. Ada daftar-daftarnya, jadi tinggal ketik ulang itu daftar-daftar pasiennya baru kita serahkan ke Yankes. Untuk sementara mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengenai regulasi itu yang ada potongan 10% untuk obat, ya. Saya buatnya tidak ada, ya. Mudah-mudahan sudah terlaksana karena harus terpotong itu ada tuh. Oke, lanjut kepada lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Ya, teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Mohon izin Bapak Kepala Puskesmas dan Kepala Seksi Rujukan. Mungkin yang primer ini agak banyak karena hari ini turunnya kami ada dua, teman-teman sekalian. Yang tim yang pertama adalah tim untuk pembinaan mutu terkait dengan perencanaan perbaikan strategis di Puskesmas. Kemudian ada juga Monef, ya, Monef laporan. Saya harap semuanya sudah hadir di tempat. Ya, teman-teman sekalian, terkait dengan akreditasi yang seharusnya tahun lalu gua ikut kalau Paneka, tapi karena pandemi akhirnya harus di reschedule kembali dan kemungkinan tahun depan akan menjalani proses reakreditasi untuk pertama kalinya. Dan untuk itu perlu kesiapan dalam menghadapi reakreditasi tersebut. Nah, terkait dengan itu, teman-teman sekalian, terutama teman-teman Pokja, di teman-teman Pokja dan audit, barangkali Pak Ilo dulu sudah diserahkan itu rekomendasi surveyor yang pada saat tahun 2017 itu ada rekomendasi surveyor untuk setiap Pokja, baik itu Pokja Admin, Pokja UKP maupun Pokja UKM. Nah, perencanaan perbaikan strategis itu mengacu pada rekomendasi itu dan tindak lanjutnya. Ya, jadi saya ambil contoh
misalnya kalau di Puskesmas Panaikan itu di bab 1 itu ada di elemen penilaian 1.1.1.5 ada perencanaan puskesmas yang disusun. Nah, sementara fakta dan analisisnya itu ada RUK dan RPK Puskesmas, tetapi belum memasukkan usulan dari SDM dan sarana. Sehingga rekomendasi dari surveyor itu adalah mengusulkan tim PTP untuk mengikuti pelatihan dan membuat RUK yang terkoneksi dengan RPK. Saya kira sudah baca mungkin Bang Ilodi. Sama juga dengan UKM dan UKP. Mohon izin Pak Kapus dan Kabit Yankes. Dan ini Pak harus ada nanti sebelum kita reakreditasi. Jadi semua rekomendasi surveyor itu pada saat tahun 2017 itu sudah harus ada solusinya sebenarnya. Gitu. Jadi tolong nanti barangkali Bapak Kapus nanti dibentuk dan ditentukan fix siapa ketua Pokja Admin, siapa ketua Pokja UKP dan UKM untuk menyelesaikan ini, karena rata-rata untuk penyelesaian rekomendasi surveyor itu penanggung jawabnya adalah ketua Pokja. Seperti itu. Ini cukup banyak Pak Ilham. Jadi di bab admin saja itu banyak sekali yang harus di Renstra belum ada, jadi ini perlu Renstra, kemudian apa lagi? Ada beberapa SOP juga, sosialisasi SOP saya lihat yang belum terlaksana dengan baik. Kemudian terkait dengan mutu, ya, ada UMM, jadi ada PJ mutu Pak Idris. Jadi ada PJ mutu, tolong ditanyakan kembali kepada Dr. Hera, karena setahu saya beliau itu tahun lalu mengundurkan diri dari PJ mutu. Barangkali perlu dikonfirmasi kembali, karena tugas PJ mutu ini adalah sebagai pengawas terlaksananya sistem manajemen mutu di puskesmas. Tugasnya itu meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan yang ada di puskesmas, yang dilaksanakan sebenarnya harusnya 2 kali dalam setahun minimal. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas dari tim mutu, maka ada hal-hal di bawahnya lagi yang harus diselesaikan Pak Idris. Salah satunya adalah hasil audit internal. Nah, ini sebenarnya kita yang tidak jalan, yang sebenarnya barangkali pekerjaan saya dulu Pak Kapus, tetapi karena kurang koordinasi terus terang seperti itu dan kerjasama barangkali yang belum terjalin dengan baik, sehingga tidak ada yang jalan. Terus terang tidak ada yang jalan. Audit internal itu Pak, kalau kita mau lihat sebenarnya sudah harus tersusun dengan rapi jadwalnya dalam 1 tahun. Betul Pak Idris nih? Ya, karena barangkali Pak Idris itu sudah baca barangkali tentang bagaimana audit internal. Jadi kita susun Pak. Jadi kebetulan kita adalah ketua tim, jadi kita susun memang di dalam 1 tahun itu unit-unit mana yang mau diaudit. Susun rencana auditnya, tentukan instrumen auditnya, metode auditnya, analisisnya, evaluasi dan pelaporan auditnya. Ya. Begini Dok, sebenarnya saya sudah lama mau melakukan audit, tetapi ketiga Pokja ini saya tidak ada dokumennya. Jadi saya tidak bisa melaksanakan audit kalau dokumennya tidak jalan. Ya, harusnya kan keberlanjutan aktivitas itu harus setiap tahun ada dokumennya. Ya, jadi supaya ada yang bisa saya nilai bahwa ini berjalan atau tidak. Tapi karena tidak adanya dokumen dari ketiga Pokja ini, sehingga saya vakum juga, ya vakum karena saya terdata dari 3 Pokja ini. Kemudian saya laporkan ke tim mutu untuk pertemuan bahwa apa yang saya dapatkan di ketiga Pokja ini, hambatan-hambatan apa yang saya dapatkan, sehingga saya bisa laporkan ke ketua tim mutu untuk ditindaklanjuti. Tetapi itu kendalanya saya karena selama ini tidak ada yang jalan dokumennya teman-teman dari ketiga Pokja ini, yang seharusnya setelah aktivitas itu, kebetulan itu saya ketua Pokja UKM, dianjurkan itu berlanjut terus itu dokumennya. Ya, tetapi karena tidak ada dokumen setelah akreditasi, mandatlah audit internal karena harus berdasar dari situ. Ya, mungkin itu kendalanya sekian, sehingga saya tidak jalan sekian lama. Barangkali seperti itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Idris. Jadi betul bahwa
survei akreditasi itu berlangsung setiap 3 tahun sekali, tetapi proses akreditasi itu harus terus berlanjut. Jadi bukan seremonial sesaat saja, tetapi dia continuous seremonial, jadi selalu berlanjut. Nah, kalau kita baca pedoman audit, sebenarnya bukan cuma dokumennya mereka saja yang menjadi standar audit, tetapi banyak sebenarnya metode untuk melakukan audit. Ada metode wawancara, bisa peragaan dari audit misalnya, atau dengan pengamatan langsung, direct observation gitu. Jadi banyak cara sebenarnya Pak, tetapi paling penting memang itu Pak, harus ada dokumen standar dulu dari setiap Pokja sebagai dasar untuk melakukan audit, membandingkan antara standar yang seharusnya dengan faktual di lapangan. Nah, begitu barangkali Pak Kabid Yankes dan Bapak Kepala Puskesmas. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Kapus dengan pertemuan pembentukan perbaikan sistem manajemen mutu di Puskesmas. Diawali barangkali dengan pembentukan tim mutu. Jadi ada PJ mutu, ada sekretaris, di bawahnya itu ada tim Pokja. Kemudian, mohon izin lanjut Pak. Tapi Pak dibaca betul pedoman audit ada yang dikeluarkan itu oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi. Saya sudah baca itu ada 48 halaman dan itu nanti saya share. Nanti saya share. Oh, ada pedoman mutu tahun 2018 Pak. Kalau masih yang lama barangkali itu data kalau ada yang baru. Nah, ini yang terbaru. Oh ya sudah. Jadi tapi mungkin yang saya sampaikan ada terlalu banyak beda Bu Ayudi. Jadi tetap mungkin ada PJ mutu, tetap ada struktur organisasi, tugas, tujuannya dan seterusnya dia. Oke, terus tolong diingatkan Pak Idris untuk rapat tinjauan manajemen untuk dilaksanakan oleh WMM. Ya, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena dalam rapat tinjauan mutu itu hasil audit internal yang belum terselesaikan itu dibahas di WMM. Umpan balik atau keluhan dari klien juga dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian hasil kinerja pelayanan dan manajemen juga dibahas di situ. Ya, kemudian hasil survei kepuasan pelanggan juga dalam pertemuan tinjauan manajemen. Jadi kalau jalan itu sebenarnya bagus sekali. Nah itu yang kita kelabakan waktu ini turun ombudsman. Jadi Pak Kabid Yankes itu sudah sampaikan pada pertemuan di kabupaten bahwa seandainya jalan itu kita punya proses akreditasi, tidak kelabakan sebenarnya. Kemudian selanjutnya barangkali Bapak Kepala Puskesmas mohon untuk setiap koordinator unit pelayanan, terutama ketua Pokja, untuk menetapkan indikator mutu. Jadi ada juga bukunya Pak, itu buku pengendalian mutu itu tahun, saya mohon maaf yang saya baca itu tahun 2016, mungkin ada yang terbaru. Kurang lebih berapa halaman itu, 100 halaman lebih yang saya baca tentang pedoman penetapan indikator mutu yang berdasarkan dimensi mutu, kemudian bagaimana indikator mutu, bagaimana indikator mutu untuk admin, UKM dan UKP. Gitu. Jadi tidak ada Pokja admin, ketua tim Pokja admin yang hadirnya. UKM nggak ada ya. UKM sakit mama ada. Kenapa banyak sekali sakit hari ini di pertemuan penting sekali sebenarnya karena supaya Pak Kabid ini sistem manajemen mutu ini harus berjalan sebenarnya. Jadi kedepannya saya akan datang lagi untuk memantau ini. Untuk UKM Pak tolong disampaikan. Untuk admin penetapan indikator mutu itu bisa memakai standar administrasi yang ada di admin Pak. Contoh misalnya Permen 75 standarnya apa di dalam di situ. Di standar kepegawaian seperti apa, ya ada di situ. Kemudian untuk UKM penetapan indikator mutu di UKM itu bisa menggunakan indikator capaian SPM bidang kesehatan, ya termuat dalam Permen 4 tahun 2019 yang baru. Kemudian bisa juga pakai Pak Inan indikator SPKK,
untuk penetapan indikator mutunya PKM. Gitu ya, karena itu kan program prioritas nasional. Nanti di elemen akreditasi itu yang 5 bab, khusus untuk bab 4 itu program prioritas nasional, itu semua isinya di dalam SPM dan PISPK. Semua di dalam, mulai dari program penurunan AKI, AKN, neonatal, kemudian bagaimana pelayanan tuberkulosis, bagaimana cakupan imunisasi juga masuk nanti Pak di program prioritas nasional di bab 4 kalau kita baca draftnya. Kemudian mohon izin Pak Kapus, barangkali tim PPI perlu di-SK-kan Pak Ilham. Beliau harus tahu itu bagaimana menjalankan sistem PPI di puskesmas, apalagi di era pandemi begini. Dia supaya nanti, karena nanti fokusnya jadi manajemen mutu dan PPI berdasarkan informasi dari surveyor nanti penekanannya survei nanti di sana. Mungkin itu terkait dengan mutu, nanti ditambahkan oleh Pak Kabid Yankes kalau ada sesuatu yang barangkali perlu ditambahkan. Kemudian tolong teman-teman dibaca semua aturan-aturan terkait dengan akreditasi, karena di situ dasar tak kemana-mana. PISPK tidak lari dari Permen 39, PPI tidak lari dari Permen 27, sasaran keselamatan Permen 17, tidak lari semua dari situ. Termasuk juga teman-teman penanggung jawab laporan. Jadi penanggung jawab laporan di ini misalnya di Perkesmas Permenkes 276 itu masih dipakai. Kemudian ada juga pedoman SP2TP, ya ada tuh. Jadi baca semuanya supaya paham betul bagaimana ininya. Ya. Mungkin hanya itu untuk pembinaan mutu. Jadi selanjutnya barangkali kita masih ada sesi pertemuan selanjutnya, tetapi barangkali forumnya tidak formal seperti ini Pak Kabir. Mungkin monitoring nanti apakah sudah terbentuk sesuai dengan yang kami harapkan. Selanjutnya mohon izin lanjut sedikit lagi tentang motif laporan. Yang pertama, nanti ditambahkan oleh penanggung jawab laporan dari yang primer. 1, rawat inap. Ya. Rawat inap Bu Asma, masih Bu Asma barangkali. Jadi tolong diubah Bu Asma format laporannya, terutama pada kolom BPJS, tidak ada lagi di Askes. Jadi rubah saja Askes di atasnya, kemudian buat kolom anaknya lagi PBI, APBN, APBD, Mandiri. Enggak. Jadi ada juga kolom sendirinya dan sostek. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu apakah jadi yang dimasukkan laporan itu adalah pasien rawat inap yang di bawah 5 hari saja. Jadi Bu Asma, lewat dari 5 hari itu harus rujukan. Jadi sesuai dengan Permenkes 43 itu tidak boleh lagi lebih dari 5 hari. Kalau ada pasien yang dirawat lebih dari 5 hari, ya kasih dokter tadi. Jadi itu di situ di Permenkes kata harus rujuk. Tidak boleh. Begitu. Ya, kalau ada yang tidak mau Bu Asma dan masuk laporan tak dirawat inap, tolong lampirkan formulir penolakan rujukan. Ya, supaya kami juga ada dasar bahwa ini ada lebih dari 5 hari tetapi dia tidak mau dirujuk. Kemudian tolong juga diserahkan fisik laporan tepat waktu. Termasuk yang lain. Sebelum tanggal 5 kan ini ya, sampai tanggal 5. Tidak boleh lebih. Jadi kedepannya barangkali saya akan lebih aktif di grup WA untuk mengingatkan teman-teman. Kemudian yang kedua Perkesmas. Nah, teman-teman di Perkesmas mungkin ketepatan laporannya sudah bagus Bu Momiti, sudah tepat waktu masuk laporannya kalau Perkesmas. Nah, yang perlu disampaikan barangkali nanti Bu Jia kalau pada saat admin kasih tahu program lain untuk
memudahkan kalau kita minta datanya, ya. Jadi ada kan begitu, tidak mau dikasih datanya karena dia bikin data aku, jangan dikasih kalau ini. Ya, pesta nanti di login. Pak Idris tolong diingatkan kemudian SP2TP, ya. Nah, kalau di SP2TP Bu Ani, tolong dianalisis itu data SP2TP tak di saat login. Jadi saya sudah bilang sejak dulu itu pada saat saya masih di sini, analisis itu trennya penyakit, kemudian koordinasikan ke program yang terkait. Gitu. Contoh misalnya sama seperti yang saya sampaikan di Badan NIPA kemarin, bahwa kalau misalnya kasus hipertensinya selalu berada di angka nomor 1, itu kasih tahu pengelola pos minggunya, kasih tahu kesorganya, kasih tahu dokternya bahwa kita punya track hipertensi masih tinggi sekali. Jadi ada koordinasi antar program. Gitu, nggak berdiri sendiri, kita punya program gitu. Terus tolong dipelajari kembali itu definisi operasionalnya di SP2TP. Kunjungan baru, kunjungan lama, kasus baru, kasus lama, itu yang banyak kartu-kartukan. Kemudian tidak terbagi dia sebelumnya kita banyaknya ya, kunjungan lama dan kasus baru. Nah, ya. Nah, ikut yang bagus, jangan ikut yang salah. Jadi ada pakemnya memang deh, ada standar memang. Jadi tolong bulan depan, tidak ada lagi. Jadi laporannya sudah sesuai dengan kita punya format. Kemudian sama juga karena SP2TP adalah rekapan dari laporan program lain, sehingga koordinasi terkait pengisian LB1, LB2, LB3, LB4 itu harus bagus dengan program lain. LB1 data kesakitan, LB2 itu gimul ya, masalah. Kemudian LB3 itu data KIA, imunisasi dan P2M. Kemudian LB4 itu data JKM, jumlah kunjungan dan seterusnya. Betul? Ya. Selesai barangkali nanti ditambahkan sama teman-teman di program. Kemudian PIS-PK. PIS-PK, teman-teman sudah baca pedomannya. Pedoman pelaksanaan PIS-PK di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, sampai belum saya sudah baca. Sampai belum, ya, karena kita yang melaksanakan. Jadi ada itu dikeluarkan juga sama Dirjen Yankes. Dia cakupan pendataannya sudah 100%. 100 dia buat AUD. Kemudian ya. Dana BOK-nya untuk tahun ini ada juga. Ada tuh. Goasma bisa di besarannya berapa Goasma? Kurang lebih. Nah, itu besar. Sudah dilaksanakan belum barangkali? Nah, nanti rapat tim PIS-PK. Jadi sebenarnya Pak Inan, kalau kita mau bagus, PIS-PK itu untuk mendongkrak kita punya indikator. Cara menyelesaikannya itu sama sebenarnya dengan badan puskesmas P1 periode 3-nya begitu. Jadi ada perencanaan dulu, kemudian analisisnya seperti apa, tentukan akar masalahnya, prioritas masalahnya, kemudian solusinya seperti apa. Kemudian koordinasi lintas sektornya, lintas sektor dan lintas program. Jadi barangkali yang turun nanti bukan di tim PIS-PK saja, tetapi bisa juga PJ dusunnya. Begitu barangkali bisa juga teman-teman program kalau misalnya bermasalah misalnya IMD-nya contoh, atau bermasalah dengan indikator pengobatan TB-nya gitu. Ya, sisa analisisnya nanti sayangnya tidak bagusnya itu sebenarnya Bu Ayu kalau saya, karena semuanya sudah pendataan. Semua puskesmas itu buat badan besar, seperti di puskesmasnya pernah yang di Goa yang saya kunjungi itu puskesmas ada di Goa di kota, itu bagus sekali karena besar sekali dia punya. Kemudian kelihatan gimana IKS yang rendah sekali, mana yang kelihatan di desanya yang mana yang bermasalah, mana yang tidak. Itu nih Pak Isaldi, Pak Ilham, tim PIS-PK, kebetulan saya tahu sekali timnya. Jadi tolong nanti kita monitoring kembali pelaksanaannya.
terakhir barangkali Pak Haji nanti ditambahkan oleh Pak Haji, home visit, laporan home visit home care. Nah, sesuai arahan dari Pak Kabid Yankes bahwa nanti laporan home visit home care itu disertakan dengan absensi Pak. Jadi absensi kehadirannya teman-teman. Oh. Jadi coba nanti dijelaskan sama Pak Haji barangkali. Ya, jadi begitu Pak. Jadi home visit home care. Kebetulan saya gabung jadi anggota, saya lihat agak kurang lagi kunjungannya teman-teman Pak. Ya, bisa barangkali di push lagi sedikit untuk kunjungan home visitnya teman-teman. Dan ini Iya, enggak, Anda bisa lihat turun ke trennya kunjungannya. Saya berharap nanti barangkali bisa disampaikan Pak email ke teman-teman koordinator supaya mungkin bisa dimasukkan dalam grupnya teman-teman home visit home care, supaya mungkin saya bisa pantau juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ini mungkin hanya itu teman-teman sekalian yang perlu saya sampaikan, nanti ditambahkan oleh Pak Kabid Yankes dan beberapa teman-teman program. Ya. Terima kasih Dr. Acep. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa hal yang terkait dengan baik akreditasi maupun pelaporan. Terkait dengan laporan HVHC tadi, New Home Care Home Visit, itu yang kemarin kita membuat laporan per triwulan kalau saya tidak salah Pak Enal ya, per bulan. Itu nanti pada saat pembayaran insentifnya teman-teman itu harus dilakukan absensi. Karena itu permintaannya BPK, permintaannya pemeriksa harus dilampirkan absensi dan laporan. Jadi absensi dan laporan itu harus dilampirkan sebagai syarat pembayaran insentif. Jadi saya berharap kepada teman-teman supaya ini bisa diperhatikan, kita lancar membayar insentifnya, kita aman, kita juga enak untuk menerima. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang bisa terjadi kalau kemungkinan ini kita lakukan kita perbaiki, kita siapkan untuk pemeriksaan nanti. Jadi itu salah satu juga temuan BPK bahwa hanya apakah dengan laporan ini bisa dipastikan bahwa mereka datang di kantor. Walaupun mungkin dengan absensi bisa saja ya absensi baru pulang tidak ada masalah, tetapi secara formal sudah ada bisa ditampilkan bahwa mereka ada. Jadi mohon teman-teman PJ Dusun yang untuk home care home visit itu bisa melengkapi itu nanti. Kemudian tadi itu terkait dengan pelaporan tadi SP2TP, saya sudah sampaikan tadi SP2TP ini SP2TP harus kita hidupkan kembali dan harus kita bagaimana mengerjakan dengan baik. Karena kenapa? Tadi sudah sampaikan terancam bahwa dengan SP2TP ini sebenarnya ini menjadi ukuran kita secara bulanan kinerjanya puskesmas. Dan kalau bagus SP2TP ini, program-program yang lain akan akan turut bagus. Karena kenapa? Ini bisa terlihat. Misalnya 10 penyakit terbanyak misalkan. 10 penyakit terbanyak itu berkaitan juga di obat. Obat apa yang digunakan di apotek yang banyak? Ya ini kan harus berkaitan, harus sinkron. Misalnya hipertensi misalkan, contoh. Berarti obat hipertensi harus banyak digunakan di apotek, bukan obat-obat yang lain. Nah ini bisa kita lihat di SP2TP. Jadi mari teman-teman di Panekang untuk menghidupkan kembali ini SP2TP. Yang kemarin itu kami juga di Dinas Kesehatan sebenarnya mengharap di sistem informasi kesehatan itu yang basis online sehingga memang tidak terlalu melihat SP2TP. Nanti tahun-tahun terakhir ini saya lihat bahwa kita kehilangan jejak teman-teman kita di puskesmas bagaimana kinerjanya. Kalau SP2TP juga kita tinggalkan. SIK yang kita harapkan juga tidak berjalan dengan bagus.
Ya, sehingga SPDTP ini kita harus dengan adanya terlanjur di dinas, saya kira ini akan lebih bagus lagi, akan dimonitor setiap bulan bagaimana sistem pelaporan teman-teman kita di Panaikan atau di Puskesmas. Saya kira yang terkait yang lain yang menyangkut pelaporan dan kegiatan atau program-program di Yankes, tadi saya sudah mendengar bahwa PSPK juga alhamdulillah ada dananya, tetapi memang ini PSPK secara jelas bahwa tidak disebutkan secara terpisah di Juknis. Namun demikian PSPK ini bisa menjadi satu kesatuan terintegrasi dengan program lain, sehingga memang di BOK itu ada sedikit dana yang digunakan oleh teman-teman untuk melakukan intervensi. Jadi itu intervensi, dana intervensi sebenarnya untuk teman-teman di Puskesmas. Kemudian juga yang lain juga program-program yang ada di Yankes seperti gigi, kesehatan gigi dan mulut, itu memang tidak jelas disebutkan di Juknis, tetapi kalau dikerjakan secara tim, ini bisa juga kita ikutkan. Misalnya di kegiatan balita misalkan, ini gigi juga bisa ikut di situ sebenarnya untuk melihat bagaimana pertumbuhan gigi balita. Kemudian juga di ibu hamil, itu kan gigi juga bisa masuk di situ, dan beberapa kegiatan sebenarnya yang bisa ikut. Perkesmas juga bisa ikut di ibu hamil misalkan yang berisiko di penyakit menular TB, yang di hipertensi misalkan, yang di P2 atau di apa lagi namanya itu di posbindu, bisa masuk di situ. Namun demikian, hal ini kan harus dianggarkan kalau membutuhkan anggaran. Tetapi kalau misalkan tidak ada, ini kan menjadi tupoksinya kita harus laksanakan ini. Ya, kalau di tahun ini tidak ada anggarannya, ya siapa tahu tahun depan ada anggarannya yang bisa kita gunakan. Jadi kita tidak bisa apalagi namanya putus asa bahwa jangan kita laksanakan karena tidak ada anggaran. Tapi kita harus kembali bahwa itu adalah tupoksinya kita, tanggung jawabnya kita. Ada uang, tidak ada uang, harus dikerjakan. Kalau ada uang, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita bersabar. Harus begitu. Ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita, sudah menjadi tupoksinya kita. Jadi terkait beberapa hal yang di Yankes, saya berharap dengan lengkapnya satunya kepala seksi di bidang Yankes, itu otomatis saya kira program-program yang ada di Yankes akan lambat laun akan jadi insyaallah baik untuk berproses, karena memang untuk sempurna saya kira butuh proses. Sekarang sudah ada inputnya, tinggal bagaimana outputnya kembali setelah berproses. Jadi itu yang saya berharap demikian, sehingga langkah awal yang kami lakukan di Yankes itu bagaimana seksi-seksi kami ini bisa melihat, bisa menggambarkan tentang program yang ada di seksi-seksinya, ya. Sehingga mereka sudah melihat, Teranci sudah melihat semua laporan yang ada di Yankes, di seksinya, di primer, dan mereka sudah memanggil staf-staf yang ada di Yankes, staf yang ada di seksi primer, dan menyampaikan, dan teman-teman juga di staf sudah menyampaikan bahwa kendalanya seperti ini, laporannya ini begini. Nah seperti itu, itulah yang Teranci lihat, dan akhirnya kita melakukan seperti ini. Untuk datang di Puskesmas menyampaikan hal-hal yang kendala-kendala yang ada di dinas kesehatan yang selama ini mungkin tidak terselesaikan dengan baik. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang pengelola program, bagaimana programnya, bagaimana laporan-laporan yang ada masuk di dinas kesehatan. Saya persilakan kalau ada yang mau menyampaikan. Buayu ada yang Buayu bagaimana? SPK barangkali.
kesehatan gigi dan mulut. Saya kira bagus kesehatan gigi dan mulutnya di sini. UKGS-nya jalan nih. UKGS. Untuk sementara ini dok, hanya KGM. UKS kan masuk di UKS sama ada UKS. Tidak masuk gigi di UKS? Masuk selama ini kan masuk Pak, tapi pandemi jadi tidak ada masuk. Masih ada jadi kantor? Ada. Ada tuh. Ada dananya Ada Pak. dananya dok, Pak, tapi kan belum turun sekarang kan. Nanti tanggal 12 baru pulang. Sekolah lagi. Iya. Cuma kita tidak bisa pastikan apa pertanyaannya. Kayaknya terpanjang Pak lagi. Tidak, kalau saya lihat di teman-teman puskesmas yang lain, dia juga mendatangi itu di mana dia dia sekolah di rumah. Ya, lorongnya dia datangi. Jadi kalau misalnya sudah koordinasi ini petugas kesehatan bilang ada sekolah di mana titiknya itu, dia datangi. Nah, misalnya sekolah SD gigi misalkan dan timnya itu dia datang ke situ. Sudah itu di mana lagi? Nah, dia datang ke sana. Seperti itu, jadi tidak menunggu bahwa nanti sekolah tatap muka. Ya, karena memang kondisinya kita seperti ini harus seperti itu. Jadi kalau teman-teman menunggu nanti tatap muka, wah susah itu karena tidak ada orang yang bisa pastikan ini kapan berakhirnya pandemi. Iya kan? Jadi cobalah kita buat cara-cara lain, metode lain yang kegiatan itu bisa terlaksana walaupun tidak dengan sekolah, tidak dengan tatap muka. Jadi cek itu di mana mereka berkumpul, karena biasanya begitu ya, berkumpul misalnya di kelas 1, oh di rumahnya ibu ini, di rumahnya ibu ini sekian. Nah, itu kita cek, jadi bisa kita laksanakan kegiatan kita. Cuma memang sekarang ini masih libur, kalau libur juga tidak enak, nanti dia bilang. Jadi kalau dia sudah kembali ke sekolah, kembali untuk belajar di rumah ya, silakan tanya dulu ini kepala sekolahnya atau gurunya di mana dia berada. Jadi saya kira begitu deh, jangan hal. Itu untuk gigi. Apalagi itu yang lain, PSPK dapat nih, ada di top PSPK. Apa namanya? Perkesmas. Bagaimana Perkesmas itu Asma? Di mana keberadaannya? Ya. Lancar setiap bulan, cuma yang saya mau tanyakan di sini, asuhan keperawatan untuk pasien rawat inap dengan rawat jalannya selalu saya tidak ada kosong. Itu memang tidak ada fasilitas atau memang tidak dilakukan ini kegiatannya tidak dilakukan. Kalau yang dirawat inap bisa rawat jalan. Bisa jadi diisi. Iya. Penyusuan Maksudnya harus ada pasien yang benar, tetap harus ada pasien yang benar di rawat jalan. Ada juga rawat inap. Saya terkait apa yang terjadi misalnya itu tentunya bisa satu orang kita ambil datanya situ kita bina ceritanya di semuanya juga ya, semuanya juga diambil yang bisa saja kita bina misalnya pasien-pasien dengan penyakit kronis yang bisa kita pantau kan tentunya asuhan perawatannya. Terus yang di kelompok pembinaan, di kelompok binaan saya juga selalu bosan di situ, memang tidak ada kegiatannya atau bagaimana Bu Cia? Itu saya bilang tadi ada terkait penyampaiannya Dr. Ancu bahwa misalnya kalau kita turun bisa kita minta datanya dari ini kan ada beberapa item. Iya, misalnya kalau itu kan tadi terkait yang penyampaiannya Pak tadi bahwa ada yang tidak masuk tidak ikut dalam kegiatan di lapangan. Jadi kita minta datanya di sini. Terus di anunya di Kemandir
Februari saya banyak ini turun kita lihat harus kita ambil dari tahun lalu. Nah, terus ini dari kelihatan kurang sekali sih kalau sebenarnya kalau itu kita saya bilang kalau misalnya kita ada turun kita bisa minta datanya jadi tetap kita kontrol ceritanya dari pertama kan ini kelihatan di Februari banyak sekali 50 saya lihat terus sekarang 10 jadi ceritanya dicari mana itu 40-nya apa kalau pas minatnya atau bagaimana harusnya tetap dari pertama itu sih sampai sekarang misalnya biarpun kita tidak turun tetap kita kasih masuk dan tadi kan apa namanya meskipun tidak ada nanya maksudnya tetap itu kita kerjakan tugasnya begitu jadi jangan bilang turun nanti baru tidak bisa masuk datang sini dan tetap tidak ada tetap kelengkap begitu juga. Bu Omi itu misalnya begini, ada misalnya keluarga yang kita bina dan sudah mencapai tingkat kemandirian 4, gitu. Apakah masih terus dibina terus sampai harusnya begitu kan? Supaya tidak turun tingkat kemandirian. Ada ini keterangannya kan selesai bina bisa dilakukan di keterangannya di situ selesai bina. Minimalnya sebenarnya begini, memang sasarannya kita itu adalah capaian kemandirian tingkat 4. Tetapi kalau misalnya kita sudah lakukan pembinaan individual, keluarga, dan dia stuck di kemandirian tingkat 2, ya sudah sampai di situ pelaporan. Cuma bukan berarti bahwa pelaporannya di kemandirian tingkat 2, kemudian berhenti sampai di situ. Tidak, kita upayakan bagaimana caranya dia naik sampai 4. Jadi bukan berarti bahwa kita laporkan yang kemandirian tingkat 2. Kemudian sudah berarti ini pasangan tidak, jadi tetap ada pembinaan barangkali supaya dia bisa naik tingkat kemandirian. Continuous sih sebenarnya kalau kita kalau kita baca di pedomannya dokter, di pedoman yang 276 itu jelas sebenarnya sih sasarannya apa, kemudian kasusnya apa. Saya kira paling dibaca itu yang bagus sekali sebenarnya dibaca karena di sini. Tapi kalau di pedoman itu sebenarnya ada yang ada di batasan sejak kunjungan. Pokoknya yang namanya pembinaan dibina terus. Kan ada di sasarannya itu sasaran pribaditas, ada itu yang bisa baca itu. Jadi sasaran keluarga itu kelompok mana, kelompok miskin, rentan, kan gitu kan? Coba dibaca kembali sasarannya supaya kita tidak lepas dari sasarannya KKN. Jadi sasaran individunya itu yang bagaimana, sasaran keluarga, komunitasnya yang bagaimana, semua ada. Itu barangkali. Jadi kalau saya mau ditanya nanti boleh nanti diskusi. Jadi kita dapat bukan berarti kita jadi tahu ya semuanya. Sama-sama kita belajar dari situ baru diarti dan baru juga baca semua pedoman. Kita perlu diskusi memang. Untuk artinya barangkali dari jadi fisiknya kasih aja. Lalu Ani kita juga nih tepat waktu selalu kalau saya telepon selalu enggak pernah dijalankan.
gondol karena anda menguntungan. Jadi saya supaya teratur kita punya. Jadi makanya kita masuk semua. Pokoknya sampai bosan bukan. Ya mungkin itu barangkali saja. Ya, mungkin hanya itu barangkali dari kami dari Dinas Kesehatan, terutama dari Bidangkes yang primer seksi Bangka. Kemudian Pak Ilham ada titipan dari BKTM Bang, dari mana saya WA dari Bu Adik Nani. Ada kunjungan nanti pada di tanggal 12 sampai tanggal 14, yaitu 4 lokus kenaikan dalam MIPA, Lapada, sama ND. Kamu disiapkan ya. Mereka hari pertama? Atau nanti seksi kesrat nanti bakal yang tentukan kemana arahnya di KTM. Belum pindahkan suratnya. Oh ada. Nanti di Borosmina nanti saya sampaikan tadi. Sebentar, kalau saya. Dok, Siap. Ya, silakan. tadi mungkin terkait program dengan yang disampaikan tadi Pak Kabit, pertama yang laporan tambahan itu yang masalah absensi kehadiran maksudnya di sini Pak, yang kami setor. Karena ini kan mungkin ini dibarukan karena sebelumnya kami hanya mengirim laporannya dengan fotonya biasanya seperti itu, tapi kan sekarang ada tambahan untuk dilampirkan juga masalah absensi kehadirannya, dan itu formatnya seperti yang kami tanda tangani yang setiap hari, jadi itu yang fotokopinya dilampirkan seperti itu yang dari itu maksudnya ya. Kemudian Dok, terkait tadi masalah kegiatan PUSPK untuk di Puskesmas Paneka sendiri Dok, sebenarnya di awal itu kita rencanakan untuk 2021 kita itu sudah masuk sebenarnya di masalah ini membuat sebuah inovasi, karena kita kan masuk di tahun kedua, makanya kemarin itu sempat kita rancang bajunya apanya Dok, tapi karena ada peralihan kapal ini kan tidak jalan. Sebenarnya kemarin kalau kita lihat dari karena kami ini sudah hampir 100% bisa tambahan yang masuk oleh yang datanya, kami bisa mengkalkulasi bahwa yang tertinggi itu kami di Paneka mulai dari hipertensi, kemudian masalah rokok, kemudian masalah ini yang 12 indikator itu. Jadi rencana ini kemarin kita ini mau masalah hipertensi. Jadi sebenarnya kita kemarin ini 2021 kami dengan tim itu sudah ingin membuat inovasi terkait masalah untuk pencegahan yang mengatasi masalah hipertensi, bekerja sama dengan Pospindu, karena kebetulan kan Pospindu jalan.